Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan kita struktur data. Kali ini kita akan membahas materi tentang queue atau antrian. Queue atau antrian dalam kehidupan kita sehari-hari biasa kita lihat, misalnya antrian yang ada di loket-loket umumnya. Sebagai contoh aja, bisa jadi di loket terminal, di loket bandara, di loket stasiun, ketika orang membeli karcis atau membeli tiket, kita melihat antrian. Atau ketika kita melakukan pengisian bahan bakar di SPBU, kita juga biasa melihat antrian, ketika orang melakukan proses pengisian bahan bakar. Nah, atau ketika kita sedang melakukan perjalanan di mana kita sering melewati tol, kita sering melihat antrian kendaraan di pintu tol, orang untuk membayar tiket untuk masuk tol. Ini juga seperti inilah antrian-antrian umumnya yang kita lihat. Di dalam struktur data, queue atau antrian itu didefinisikan sebagai kumpulan dari objek-objek yang homogen dengan operasi penambahan elemen disebut dengan istilah NQ dan pengambilan elemen disebut dengan istilah DQ melalui dua tempat yang berbeda, di mana proses penambahan elemen itu dilakukan pada tempat paling belakang. Kemudian untuk pengambilan elemennya diambil dari elemen yang paling depan. Sehingga prosesnya itu ketika data yang datang pertama, nanti keluarnya juga pertama. Nah, prinsip seperti itu disebut dengan istilah FIFO. First in, first out. Jadi data yang pertama masuk akan menjadi pertama juga yang keluar. Pada struktur data, bentuk queue itu bisa digambarkan dalam bentuk sketsa berikut ini. Jadi ini adalah urutan atau kumpulan dari elemen yang berjajar secara horizontal, di mana ada bagian depan dan belakangnya. Sebagai contoh, kalau elemen data ini kita isi dengan bilangan angka 8, 10, 6, 28, dan 17. Ini adalah seperti ini bentuk queue atau antrian itu. Jadi urutan datanya ada yang letaknya di depan, di tengah, dan di belakang. Nah, ada beberapa operasi yang biasa kita lakukan terhadap sebuah queue atau antrian itu. Antara lain adalah pertama, nanti bagaimana kita mendefinisikan atau menginisialisasi kondisi awal dari sebuah queue, jadi dalam keadaan kosong. Nanti kita membuat queue. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan pengecekan terhadap sebuah queue, apakah queue dalam kondisi kosong atau tidak. Ini nanti penting dilakukan ketika kita akan melakukan proses pengambilan data atau DQ. Yang ketiga, sebaliknya. Ketika kita mengimplementasikan queue ini dalam bentuk array, ada batas maksimal di mana sebuah queue itu dapat diisi dengan data. Nah, pada kondisi tertentu queue tadi bisa menjadi penuh. Nanti kita lakukan proses pengecekan apakah queue dalam kondisi penuh atau tidak. Yang keempat adalah bagaimana proses menambah elemen baru pada queue yang berisi info baru. Dan biasanya elemen yang ditambahkan itu diletakkan pada posisi paling belakang. Sebaliknya, yang berikutnya adalah DQ. Ini mengambil elemen yang paling depan. Kemudian nanti kita simpan infonya di dalam info DQ. Nah, jadi kalau NQ menambah diletakkan di belakang, kalau DQ mengambil elemen diambil yang paling depan. Dan terakhir nanti kita akan mencoba untuk mencetak isi queue. Jadi mencetak seluruh isi
dari Q. Coba kita sekarang perhatikan ilustrasi tentang proses dari NQ. Jadi menambah elemen baru yang berisi info baru dan diletakkan pada posisi paling belakang. Contohnya seperti ini. Kita memiliki sebuah queue atau antrian ini ya, yang berisi data di mana ada depan ini nilainya 8 dan belakang 17 ya. Jadi ini adalah isi queue mula-mula seperti ini. Kemudian coba kita lakukan proses NQ, menambah elemen baru ya, berisi info barunya 15. Nah, prosesnya ini adalah jadi nanti kita akan meletakkan info baru ini pada posisi paling belakang. Kemudian ketika sudah ditambahkan, maka indeks belakangnya nanti akan bergeser satu ke kanan. Ini adalah operasi NQ. Sedangkan operasi DQ bisa kita lakukan ya. Ini prosesnya dengan cara seperti ini. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ini adalah sebuah queue ya, dengan isi mula-mula 8, 10, 6, 28, 17, 15. Yang paling depan ada 8 dan paling belakang 15. Ketika kita melakukan proses DQ, kita lakukan ya, jadi mengambil elemen yang paling depan. Jadi kita ambil elemen yang paling depan, kita simpan di dalam info DQ. Kemudian kita geser semua datanya ke kiri. Jadi maju. Jadi kalau kita perhatikan contoh sehari-hari ketika berada di depan loket, ketika yang paling depan sudah selesai melakukan transaksi, maka dia akan keluar dari antrian itu. Semua yang ada di belakangnya akan bergeser maju satu. Begitu kira-kira gambarannya. Nah, ini setelah proses di DQ diambil, maka yang paling depan sudah diambil nilai 8, kemudian 10 bergeser maju satu, semuanya maju bergeser ke kiri. Baik, kita akan membahas mulai dari yang pertama ya. Nah, di sini kita akan mengimplementasikan nanti array. Jadi Q itu menggunakan array ya. Jadi kita implementasikan Q menggunakan array dengan contoh programnya adalah PHP. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah bahwa jumlah elemen Q yang mampu ditampung itu besarnya tergantung jumlah array pada saat mendefinisikan Q. Berapa jumlah data yang mampu ditampung. Yang kedua adalah bahwa indeks depan itu selalu sama dengan 0. Jadi depan itu selalu menunjuk indeks 0. Ya, contohnya begini, perhatikan ini. Kita akan mendefinisikan Q dalam bentuk array dengan maksimum tempat yang kita sediakan sebanyak 6. Sesuai ini ya. Jadi maksimumnya 6 tempat ya. 6. Nah, depan ini selalu menunjuk indeks 0. Belakang tergantung nanti. Ya, dia menunjukkan indeks berapa. Sebagai contoh di sini dia menunjukkan belakangnya itu adalah indeks 3. Maka isi Q-nya adalah kita baca dari indeks 0 sampai dengan indeks 3. Ya. Bagaimana kalau depan 0 belakang 0? Apakah ini Q kosong? Tidak. Jadi kalau depan 0, belakangnya juga 0, itu artinya ada satu data yang berada di dalam Q ini, antrian ini. Ya. Nah, karena depan dan belakang sama-sama menunjuk indeks 0. Artinya ada satu elemen. Depan, indeks depannya 0 dan indeks belakangnya 0. Maka isinya 1. Di sini yaitu berupa angka 8. Kita awali dengan mendefinisikan kondisi awal sebuah Q ya. Jadi mula-mula bagaimana kita mendefinisikan kondisi awal Q. Pada kondisi awal Q dalam keadaan kosong, maka indeks belakangnya diberi nilai lebih kecil dari indeks depan. Nah, kita tahu bahwa indeks depan itu selalu sama dengan 0,
maka kalau lebih kecil ya lebih kecil dari 0 sama dengan min 1. Sebagai contoh seperti ini. Nah, ini merupakan Q kosong. Jadi kondisi awal Q-nya dalam keadaan kosong, di mana depannya indeksnya 0 dan belakang minus 1. Kenapa tidak diberi indeks 0? Kalau diberi indeks 0 berarti ada satu elemen di sini tidak kosong. Nah, kalau kosong maka indeks belakang harus lebih kecil dari 0 atau di sini min 1. Nah, maka isi Q sama dengan kosong. Nah, ini adalah Q kosong. Nah, untuk mendefinisikan kondisi awal ini di dalam bahasa PHP-nya, kita mendefinisikan pertama bahwa Q ini merupakan sebuah array. Kita definisikan dulu. Kemudian berapa jumlah maksimumnya yang mampu ditampung di dalam Q ini? Kita contohkan di sini adalah maksimumnya 8. Ya. Kalau di contoh di atas 6, di sini misalnya kita letakkan 8. Gitu ya. Artinya ada 8 tempat nanti yang bisa kita isi pada sebuah array, pada sebuah linked list, pada sebuah queue ini. Kemudian belakang ini menunjukkan indeks, ya. Indeks belakangnya nanti berapa. Nah, untuk mengkonstruksi sebuah queue pertama kali, maka di sini kita konstruk gitu ya dengan statement this, artinya pada kelas ini ya, nilai belakangnya itu sama dengan minus 1. Jadi kondisi awalnya bahwa Q itu indeks belakangnya sama dengan minus 1 karena depannya 0. Kita lanjutkan yang kedua. Nah, kita coba untuk mengecek apakah sebuah Q itu dalam kondisi kosong atau tidak. Ya. Nah, untuk itu kita buat sebuah fungsi di dalam bahasa PHP. Kita beri nama aja Q kosong. Q kosong jika nilai belakangnya itu sama dengan minus 1. Ya. Minus 1. Artinya dia dalam keadaan kosong. Maka di sini kita kirim nilai baliknya adalah return true, artinya kondisi Q dalam keadaan kosong. Sebaliknya kalau dia sudah ada isinya, maka return false, artinya Q sudah ada isinya, Q tidak kosong. Lawannya adalah Q dalam keadaan penuh. Bagaimana kondisi Q jika penuh? Nah, kita buat sebuah fungsi ya, untuk menentukan Q penuh. Nah, tapi sebelum fungsi itu jadi, perhatikan contoh berikut ini atau ilustrasi berikut ini. Ini adalah contoh Q, ya, sebuah Q dengan jumlah array sebanyak 6, ya, di mana indeks depannya 0 dan indeks belakangnya adalah 5. Ya. Jadi Q dikatakan penuh jika indeks belakangnya menunjukkan jumlah nilai maksimum. Di sini maksimumnya array-nya adalah 6 minus 1. Jadi indeks belakangnya itu indeks maksimum dikurangi 1. Dalam hal ini sebagai contoh dia 6 maksimumnya, kemudian kurangi 1 menjadi 5. Maka kondisi seperti ini dikatakan Q penuh. Depannya tetap 0, belakangnya adalah maksimum minus 1. Di sini contohnya 5. Maka isi Q-nya kita baca dari depan sampai belakang. Ini dikatakan sebagai Q penuh. Nah, untuk mengimplementasikannya, ya, menyatakannya di dalam fungsi adalah sebagai berikut. Ya. Kita buat aja sebuah fungsi dengan nama Q penuh. Q penuh. Ya. Artinya di sini nanti Q atau antrian ini datanya sudah penuh. Q dikatakan penuh jika if di sini this belakang, indeks belakangnya sama dengan this maksimum, ya, maksimum minus 1, ya, maksimum minus 1. Jadi kalau di sini 6, maka di sini menjadi 5, ya. Kalau belakangnya menunjukkan 5, maka
dia dikatakan penuh, return true. Jika tidak, artinya tidak penuh, masih ada tempat untuk menyisipkan, maka return false. Oke, ini adalah fungsi yang ketiga. Jadi untuk mengecek apakah queue sudah dalam keadaan penuh atau tidak. Fungsi yang keempat ini adalah menambah elemen baru, ya, berisi info baru dan selalu diletakkan pada posisi paling belakang. Nama prosesnya adalah enqueue. Jadi enqueue ini akan menambahkan elemen baru, ya, infonya info baru, tergantung nanti data apa yang mau disimpan, dan selalu diletakkan pada posisi paling belakang. Perhatikan contoh ilustrasi berikut ini. Jadi ini adalah sebuah queue dengan isi mula-mula 8, 10, 6, 28, 17 dengan indeks belakang menunjukkan indeks ke-4, ya. Nah, kita akan melakukan sebuah proses enqueue, ya, di mana nilai atau info baru yang kita tambahkan bernilai 34. Ya. Bagaimana caranya atau langkah-langkahnya? Pertama, kita cek dulu apakah queue sudah penuh atau belum. Jika benar sudah penuh, nilainya true, maka cukup kita beri komentar queue sudah penuh, tidak melakukan proses apapun. Cukup beri komentar queue sudah penuh, stop. Tetapi ternyata jika tidak, artinya antrian ini atau queue ini belum penuh, maka bisa dilakukan proses enqueue. Maka langkahnya sebagai berikut. Naikkan nilai belakang. Belakangnya yang mula-mula nilainya tadi 4, kita tambah 1 jadi 5. Maka belakang ini menunjukkan indeks ke-5. Nah, pada indeks belakang yang baru, pada indeks 5, kita tambahkan info baru, ya, pada posisi paling belakang tadi. Jadi nilai 34-nya kita masukkan ke indeks 5 ini. Nah, maka hasil akhirnya setelah dilakukan proses enqueue, indeks depan tetap 0, belakangnya naik menjadi 5, dan isi queue-nya bertambah dengan 34 ini. Ya, ini adalah proses enqueue. Nah, tahap-tahapan ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa PHP menjadi seperti ini. Kita sebut saja prosesnya atau fungsinya itu dengan nama enqueue. Di mana nanti ketika fungsi ini dipanggil, kita mengirimkan nilai dan ditampung di sini dalam sebuah variabel baru. Kita sebut saja info baru, kita singkat IB. Ya. Sebelumnya lakukan dulu proses pengecekan apakah queue sudah penuh. Cukup kita tuliskan queue penuh ini, fungsi ini, maka dia akan memanggil fungsi untuk melakukan proses pengecekan, ya, apakah queue sudah penuh atau belum. Jika benar, return true, benar nilainya, maka cukup kita beri komentar queue sudah penuh. Cukup gitu. Tetapi jika tidak, artinya queue tidak penuh, maka kita bisa melakukan proses penambahan info baru ini pada queue ini. Langkah pertama adalah naikkan nilai belakang. Artinya belakangnya kita tambah 1. Jadi indeks belakangnya bertambah 1. Cara penulisannya seperti ini. Ini sama saja dengan belakang sama dengan belakang plus 1. Kemudian pada indeks yang ditunjuk oleh belakang ini, jadi queue dengan indeks yang ditunjuk oleh belakang, sebagai contoh tadi mula-mula 4 menjadi 5, kita masukkan info barunya. Nah, ini proses enqueue. Jadi menambah elemen baru. Bagaimana kalau mengambil elemennya? Disebut dengan istilah dequeue. Dequeue ini mengambil elemen queue paling depan, ya,
dan disimpan di dalam info DQ, kita singkat aja ID gitu ya. Nah, caranya nanti ada tahap-tahapannya. Untuk lebih jelasnya coba perhatikan contoh ilustrasi berikut ini. Ini adalah queue yang kita miliki ya. Depannya tetap 0, belakang 5. Jadi depan 0, belakang 5, isi queue-nya kita baca dari depan sampai dengan paling belakang. 8, 10 dan seterusnya. Nah, coba kita lakukan proses DQ ya. Jadi kalau DQ ini tidak mengirimkan nilai apapun, karena sudah pasti yang diambil kalau DQ itu adalah elemen yang paling depan ya, dengan indeks 0. Caranya seperti ini, perhatikan. Pertama kita yakinkan dulu ketika melakukan DQ ini datanya memang ada ya. Q ini sudah terisi. Kalau dia masih kosong, cukup kita beri komentar Q masih kosong. Jadi kita cek dulu apakah Q masih kosong atau tidak. Jika true berarti benar-benar kosong, maka cukup kita beri komentar Q masih kosong. Jika tidak, dia sudah ada isinya, maka kita lakukan proses DQ tadi. Langkah pertama adalah ambil elemen paling depan. Jadi yang ditunjuk oleh indeks 0 ya. Dan simpan di dalam info DQ. Jadi info DQ-nya menampung indeks yang paling depan, indeks 0. Kita ambil, kita simpan di dalam info DQ. Nah, langkah selanjutnya ketika proses tadi mengambil elemen paling depan, maka semua elemen yang ada di belakangnya bergeser satu. Mungkin kita bisa membayangkan ketika tadi di depan loket ya, katakan di loket bioskop, ketika orang yang paling depan itu sudah selesai melakukan transaksi, kemudian dia bergeser atau keluar dari antrian, maka semua elemen yang ada di belakangnya, semua orang yang ada di belakangnya itu maju satu, semua bergeser. Jadi langkah selanjutnya adalah geser semua elemen ke kiri. Nah, kita perhatikan 10 akan menempati indeks ke 0, yang 2 menempati indeks 1, 3 juga maju ke 2, terus semua bergeser. Nah, ya. Apakah cukup sampai di situ? Belum. Langkah selanjutnya, ketika kita sudah mengambil elemen, maka berkurang 1. Nah, turunkanlah indeks belakangnya. Jadi belakangnya kita turunkan nilai belakang. Belakang sama dengan belakang minus 1. Inilah langkah-langkah untuk melakukan proses DQ. 4 langkah ini kalau kita terjemahkan ke dalam fungsi, fungsinya adalah sebagai berikut. Oh ya, ini tadi setelah dilakukan DQ, belakangnya sekarang turun menjadi 4 dan isi Q-nya menjadi yang paling depan hilang 1. Oke, saya kembali lagi ke sini. Tadi jelaskan. Ini ada 4 langkah ini kita terjemahkan ke dalam sebuah fungsi yang kita sebut fungsi DQ. Caranya adalah pertama kita cek dulu apakah Q dalam keadaan kosong atau tidak. Cukup kita panggil fungsi Q kosong. Ini adalah fungsi untuk mengecek apakah Q dalam kondisi kosong atau tidak. Jika benar bahwa Q kosong, maka cukup kita beri komentar Q masih kosong. Tidak perlu melakukan proses DQ. Tetapi jika tidak, dia ada isinya, prosesnya adalah ambil elemen yang paling depan, yaitu yang ditunjuk oleh indeks 0, simpan di dalam info DQ. Kemudian geser semua elemen ke kiri. Ini adalah fungsi untuk menggeser elemen ke kiri. Kita mulai dari indeks ke 0 sampai dengan
belakang minus 1 atau dia selama lebih kecil dari indeks belakang. Nah, ini adalah pertukaran datanya untuk menggeser ke kiri. Jadi mulai dari indeks ke 0, ketika ini bernilai 0, indeks ini Q digantikan oleh indeks 0 plus 1, indeks 1. Jadi dia selalu ini adalah mengganti semua isi Q ke kiri. Ya. Jadi dia bergeser 1. Ya. Yang di sebelah kiri digantikan oleh sebelah kanannya. Terus gitu dilakukan. Setelah selesai, turunkan nilai belakang. Ini adalah fungsi DQ. Ya, perhatikan fungsi DQ. Ini adalah untuk mengambil elemen paling depan, kemudian menggeser semua elemen ke kiri. Ya, ini fungsinya. Dan setelah selesai proses itu, kita turunkan nilai belakangnya. Indeks belakangnya berkurang 1. Oke, itu adalah DQ. Nah, untuk mencetak isi Q, sebenarnya ilustrasi sudah dari awal sudah dijelaskan ini proses pencetakan. Ya. Tapi untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan bagaimana proses mencetak isi Q. Proses pencetakan itu dimulai dari indeks depan, indeks ke-0, hingga belakang, indeks belakang. Perhatikan contoh berikut ini. Ya. Depannya selalu sama dengan 0, belakangnya ini yang berganti-ganti bergeser. Kalau nanti ditambah dia bergeser ke kanan, proses NQ. Kalau nanti diambil proses paling depan, DQ, belakangnya bergeser ke kiri. Kembali ke sini, kita akan mencetak isi Q. Jadi kita mulai nanti dari indeks yang ditunjuk oleh depan. Kemudian sampai ke belakang. Nah, kalau kita terjemahkan ke dalam fungsi print Q, mencetak isi Q, kita mulai dari indeks ke-0 ini ya, sampai dengan indeks belakang. Ini. Jadi I-nya bertambah 1. Kita ambil masing-masing ini Q sesuai dengan indeksnya. Indeksnya nanti bergeser ya, 1 bertambah dari 0 tambah 1, 2 dan seterusnya sampai yang ditunjuk oleh belakang. Ini adalah fungsinya. Jadi kalau ini kita cetak ya, mulai dari sana kita ambil isinya. Jadi indeks ke-0 bertambah 1 terus. Ini proses ini yang berlaku. Ya. Nah, sampai yang terakhir. Jadi sampai indeks belakang. Oke. Ini adalah fungsi untuk mencetak isi Q. Jadi itu materinya untuk penjelasan tentang Q sampai mencetak isi Q. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat modul program PHP ya. PHP ini stack menggunakan array. Kita perhatikan di sini fungsi programnya ya, secara lengkap source code-nya. Kita beri nama ini adalah QPHP gitu. QPHP. Kita beri nama Q. Yang pertama adalah kita membuat sebuah kelas dengan nama Q. Di dalam ini nanti ada metode. Metode itu ini ya, function ini adalah metodenya. Ini sebuah kelas. Kelas dengan nama Q. Ya. Oke, dengan nama Q. Baik. Sebenarnya ini merupakan gabungan dari fungsi-fungsi tadi yang sudah dijelaskan. Yang pertama adalah kita mendefinisikan bahwa Q ini dalam bentuk array, dia merupakan array. Nah, kemudian kita melakukan pembatasan terhadap array tadi, berapa jumlah maksimum data yang mampu ditampung. Untuk lebih mudahnya misalnya kita tulis saja 8
boleh sampai ribuan, boleh tidak terhingga yang besar sekali boleh. Tapi untuk contoh di sini kita menggunakan maksimum 8. Kemudian belakang, ini untuk menunjukkan indeks belakangnya. Di depan tadi sudah kita lihat bagaimana kita mengkonstruk, membuat sebuah queue dalam kondisi masih kosong, sehingga nilai belakangnya, indeksnya itu adalah -1 karena depannya 0. Kemudian ini adalah fungsi untuk mengecek apakah queue dalam keadaan kosong atau tidak. Queue dikatakan kosong jika nilai belakangnya -1. Ini ya, minus belakang indeks belakangnya sama dengan -1, maka return true ya. Kemudian kalau dia sudah terisi, maka berarti nanti dia tidak kosong, nilainya false, return false. Nah, yang berikutnya adalah untuk mengecek apakah queue sudah penuh atau belum. Queue dikatakan penuh jika nilai belakang ini sama dengan maksimum -1. Kenapa -1? Karena indeks dimulai dari 0. Jadi kalau 8 maksimumnya, maka indeks belakangnya menunjukkan angka 7, maka Q dikatakan penuh. Nah, berikutnya adalah ini NQ. Tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Jadi pertama nanti kita mengecek dulu apakah Q penuh. Ketika ini Q penuh, ini dia akan memanggil fungsi ini. Dengan otomatis dia akan di sini, maka nilainya di sini true or false, benar atau salah. Jika benar, maka Q dalam kondisi sudah penuh cukup, kita beri komentar Q sudah penuh. Tetapi jika tidak, caranya adalah naikkan nilai belakang. Naikkan nilai belakang, jadi belakang, indeks belakang ditambah 1. Belakang sama dengan belakang plus 1. Pada kondisi atau indeks ya, Q dengan indeks yang ditunjukkan oleh belakang yang sudah ditambah 1 ini, kita masukkan info baru. Berapa nilainya tergantung yang dikirim ketika memanggil fungsi NQ. Kemudian yang berikutnya adalah DQ. Langkah pertama adalah kita cek dulu apakah Q dalam kondisi kosong atau tidak. Jika dia dalam kondisi kosong, cukup diberi komentar Q kosong. Jika tidak, maka langkah selanjutnya adalah ambil elemen yang paling depan, simpan di dalam info DQ. Nah, indeks elemen yang terdepan itu adalah menunjukkan angka 0, karena depan selalu sama dengan 0. Ini kalau mau ditampilkan, boleh ditambahkan dengan untuk menampilkan nilai info DQ. Jika tidak, cukup kita tutup aja, tidak usah ditampilkan. Ya, tergantung Anda ingin menampilkan atau tidak. Langkah selanjutnya adalah geser semua elemen ke kiri. Nah, tadi ini proses pergeserannya sudah diperlihatkan ya. Jadi bagaimana semua elemen ini bergeser ke kiri. Jadi dimulai dari 0 sampai dengan belakang -1 selama lebih kecil dari nilai belakangnya. Gimana proses? Jadi ini akan menggeser semua elemen. Jika kita masukkan dengan I indeks nilainya 0, maka indeks ke-0 ini digantikan dengan indeks 1, 0 plus 1. Jadi isinya Q pada indeks ke-0 digantikan dengan Q indeks ke-1. Ini adalah fungsi untuk menggeser semua elemen ke kiri. Setelah digeser, kemudian turunkan nilai belakang. Jadi belakangnya kita turunkan minus.
Ini sama saja belakang minus 1. Langkah selanjutnya adalah ya, ini perintah untuk mencetak Q, ya, proses untuk mencetak Q. Nah, kita lakukan proses pencetakan dimulai dari indeks ke 0 sampai ditunjukkan indeks belakang. Kemudian kita cetak isinya. Ya, Q sama dengan. Nah, kita coba ya. Jadi jangan lupa untuk menginstansiasi maka kelas ini ya, kita buat dulu dengan perintah new Q. Nah, nanti variabel myQ inilah yang digunakan. Ya, variabel myQ ini yang kita gunakan. Pertama kali kita memasukkan NQ nilai 8. Ya. Kemudian 21 dan seterusnya sampai dengan 11. Setelah itu kita coba untuk melakukan proses pencetakan isi Q. Kita panggil perintah print Q. Dia akan memanggil fungsi ini. Kita cetak. Kemudian nanti kita coba untuk melakukan proses penyisipan sebuah elemen baru, sebuah data baru dengan nilai 50. Jadi 50 ini nanti ditampung di dalam variabel IB di sini. Ya, kita memanggil fungsi NQ dengan mengirimkan nilai 50. Tadi juga sudah ini mengirimkan semua nilai ini. Sekarang kita coba NQ dengan 550. Apa yang terjadi? Ya, kita lihat bentuknya nanti ketika kita mengirimkan nilai 50. Kemudian setelah itu coba kita DQ, kita ambil elemennya. Ya. Isi Q-nya nanti setelah DQ seperti apa? Kita lihat. Ya. Sekarang coba kita jalankan aplikasi ini, ya, program PHP ini dengan nama isi Q. Isi Q, ya, isi Q-nya 8, 21, 16, 29, 15 dan 9 ya. Nah, ini setelah kita tambah 50, maka 50-nya nanti akan muncul di belakang ya. Tambahkan. Kemudian kita coba lakukan DQ ya. DQ, maka yang diambil info DQ-nya adalah 8. Nah, ketika ini diambil, maka 21 bergeser ke kiri. Demikian Bapak Ibu sekalian, penjelasan materi tentang Q atau antrian ini ya. Jadi kita sudah tadi sampai pada materi proses pencetakan dan materi penjelasan tentang aplikasi Q. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.